untuk menantikan hasil keputusan dari sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang berpotensi berbeda. Seperti apakah sebaiknya umat muslim menyikapinya? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Kiai Haji Sofiullah dan juga anggota Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Profesor Agus Purwanto melalui sambungan Zoom yang sudah bergabung bersama saya. Assalamualaikum Bapak-bapak yang sudah berkenan hadir. Apakah sudah berbuka puasa sore ini? Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah berbuka puasa. Ada Prof. Agus dan juga Kiai Haji Sofiullah. Saya mau ke Kiai Haji Sofiullah terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan perbedaan yang nampaknya akan terjadi nih untuk penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Tapi meskipun sudah berbeda ya, kita sudah mengalami ini perbedaan ini kalau kita tarik ke belakang sudah sering kali terjadi, dan meskipun 10 tahun terakhir ini antara pemerintah dan Muhammadiyah ini berbarengan, tapi bagaimana Anda Kiai Haji Sofiullah menyikapi atau menilai, melihat masyarakat adanya perbedaan ini seperti apa? Ya, terkait perbedaan ini ya hampir ada saja ya yang terjadi. Tapi memang kemarin mungkin kisaran 8 tahun tidak terjadi, sekarang baru terjadi ya karena memang posisinya. Jadi faktor posisi hilal yang sekarang ini ketinggiannya itu belum mencapai imkanur ru'yah ya. Jadi begitu ya, sehingga akhirnya sedangkan ada saudara-saudara kita yang dalam masuk awal bulannya itu tidak memperhatikan imkanur ru'yah. Jadi cenderung kayak saudara kita di Muhammadiyah itu memakai model wujudul hilal, sehingga dengan begitu akhirnya perbedaan ini ya sepertinya tidak bisa dihindari ya begitu. Baik, memang ada perbedaan dari metode untuk menentukan 1 Syawal di tahun ini begitu ya. Gus, saya mau ke Prof. Agus. Prof. Agus, ini kan sudah ditetapkan untuk Muhammadiyah pada 21 April esok hari adalah 1 Syawal. Nah, ini melihat perbedaan yang ada seperti apa Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah fenomena unik ya, fenomena unik umat Islam Indonesia, gitu ya. Perbedaan amal Ramadan, Idul Fitri, bahkan juga Idul Adha. Dan ini terjadi bukan untuk yang pertama kalinya. Karena itu sebenarnya ikhtiar penyatuan sudah dilakukan, ya. Tetapi faktanya sampai hari ini juga belum ada titik temu. Jadi maka langkah yang elok tentu kemudian kita bisa saling memahami tanpa harus ada yang kemudian saling menegasikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasul begitu ya. Kebetulan 2 hari yang lalu saya sudah menulis begitu. Karena ada teman-teman yang mengatakan bahwa hisab itu bid'ah begitu ya. Sebenarnya saya sudah lama mengatakan bahwa di Indonesia ini praktis tidak ada ru'yah. Bahkan saudara NU pun kan edaran yang memutuskan bahwa Idul Fitri akan jatuh 22 kan sudah beredar begitu nggih. Itu di medsos sudah beredar luas. Itu ketika disampaikan jauh hari itu berarti kan basisnya adalah hisab. Begitu. Bahkan kemudian tadi disebutkan ini belum memenuhi kriteria gitu ya. Nah itu artinya kan diam-diam kita sudah berusaha untuk katakanlah meniadakan ya peluang untuk melihat gitu. Sehingga kemudian seperti yang saya sebutkan sejak awal ya, bahwa sidang isbat ini sebenarnya sifatnya kan deterministik. Bisa kita prediksi hasilnya. Jadi kapan diselenggarakan, kemudian apa hasilnya kita sudah tahu gitu. Nah, maka yang terpenting adalah bahwa umat ini harus diberi informasi yang utuh.
gitu ya. Jangan sepotong-sepotong. Yang jadi masalah itu kalau informasinya sepotong-sepotong, maka umat tidak akan pernah menjadi dewasa, umat tidak akan pernah menjadi cerdas, begitu ya. Nah, satu contoh, kita kan sering dikatakan bahwa pada zaman Rasulullah itu yang dilakukan adalah ru'yah. Iya, tapi ada satu hadis yang jarang diungkap, gitu. Mengapa? Katakanlah pada zaman Rasulullah itu ru'yah. Nah, yaitu kan ada hadis, ya, ada Bukhari Muslim, inna ummatun umiyatun la naktub wa la nahsub. Asyahru hakada wa hakada. Yakni marotan tis'a wa isrin wa marotan salasin, kan gitu. Jadi kita itu adalah umat yang umi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Bulan itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Yakni kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, ini yang kemudian dipandang, katakanlah oleh, ya kami memandang begitu, ini sebagai ilat. Dan karena hukum itu mengikuti ilatnya, maka ketika ilat itu nggak ada, maka hukum, katakanlah ru'yat itu juga sudah gugur, begitu loh ya. Nah, maka kami kemudian menggunakan hisab. Nah, jadi informasi-informasi yang seperti ini harus disampaikan secara utuh, begitu. Ya, jangan sampai ada informasi yang direduksi, katakanlah direduksi, yang kemudian kita mau memaksakan pemahaman kita pada publik. Nah, kalau seperti ini nanti publik nggak cepat pinter, nggak cepat dewasa. Jadi itu yang kalau saran saya seperti itu. Ya. Baik, Kiai Gus Sofi, kan kalau tadi dikatakan oleh Prof. Agus mengatakan bahwa ya sudah diberikan aja informasi kepada masyarakat bahwa terjadi perbedaan dan agar masyarakat bisa menerima satu sama lain ya, bahwa apa yang diyakini ya sudah dijalankan. Karena kita semua biasanya kan selalu bilang silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya, apa yang diyakini mungkin begitu ya. Kalau dari Gus Sofiullah, kira-kira bagaimana memberikan pembelajaran atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, atau setidaknya di sekitar dari Gus Sofiullah, seperti apa sih yang biasanya disampaikan? Ya, kalau saya begini, memang permasalahan terkait perbedaan pendapat ini kan itu asal muasal dari perbedaan dari para ulama dalam memahami hadis Nabi ya, terutama hadis Nabi terkait fa in huma alaikum faqdurulahu, yaitu ketika mendung maka dikira-kirakan. Itu kan itu ya. Jadi perbedaan ini sebenarnya dari awal juga sudah ada begitu. Makanya pemahamannya adalah memang dari semenjak dari awal itu ada perbedaan dalam memasuki awal bulan. Yang pasti yang sudah disepakati itu kan adalah ru'yatul hilal sama istiqmal. Kemudian cara yang ketiga adalah hisab, itu yang masih belum disepakati, karena dari ulama sendiri itu ada yang memandang bahwa perintah dari melihat hilal itu adalah ta'budi, jadi ya harus dilakukan. Tapi ada kemudian ulama yang mengatakan itu adalah takuli, jadi bisa dilogikakan. Makanya kenapa kok kemudian masuk penafsiran faqdurulahu dengan pakai hisab. Jadi sebenarnya memang ini kalau bisa dijelaskan secara nanti itu perbedaan itu juga nanti akan dipahami. Hanya saya dari awal punya pemikiran bahwa memang berbeda itu indah, tapi alangkah lebih indahnya lagi kalau bisa bersatu begitu. Terus kemudian yang terpenting lagi itu ada di dalam kaidah fikih yang terkenal itu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan pendapat itu adalah disunahkan, dalam arti ya kalau saya secara pribadi ini mendorong kepada masyarakat Indonesia pada umumnya ya nanti mengikuti apa yang lebih banyak ya, yang mayoritasnya itu kapan hari rayanya tadi itu, sedangkan yang sedikit ya monggo, tapi itu mungkin sifatnya tidak divulgarkan ya begitu, sehingga tetap terjalin hubungan yang baik begitu. Atau mungkin bisa diusulkan juga, jadi
bagi yang benar-benar bersikukuh memakai hisab, ya besok berhari raya, tapi nanti kan sholat sunnahnya kan bisa nanti hari Sabtunya kan begitu. Andaikan ini loh ya, andaikan nanti ini diputuskan. Terus terang kami di Nahdlatul Ulama ini sekarang ini menunggu laporan yang terakhir yang di Aceh gitu. Jadi kita sudah mengumumkan hasil laporan itu mulai dari Papua. Ya, jadi nanti tinggal menunggu. Jadi tidak serta-merta setelah secara perkiraan itu berat untuk dihilal, kita ini kemudian berpangku tangan dalam arti tidak melakukan ru'yah, tidak, kita melakukan. Jadi mulai dari ada tim kita yang ada di Biak juga sampai ke ujung barat Indonesia, ya artinya ada ikhtiar dalam rangka untuk melihat hilal tadi itu, begitu. Baik, kalau kita lihat tadi sebenarnya pernyataannya cukup ngademin ya Gus, karena sebenarnya adalah ketika perbedaan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri, tapi kalau misalkan sama itu akan menjadi lebih nyaman lagi gitu ya, lebih enak, lebih indah gitu ya. Tapi bicara soal perbedaan yang kemungkinan ini sih akan makin jelas ya, makin hari kesini nih sepertinya akan berbeda. Muhammadiyah esok hari dan kemudian pemerintah kemudian akan di hari Sabtu. Saya mau ke Prof. Agus. Prof, tapi untuk persiapan esoknya, kalau kita bicara perbedaan akan ya sudah nih akan sulit ya, karena dari dasarnya udah berbeda nih dua-duanya. Nah, kalau ya betul, Prof. Agus gimana untuk persiapannya sholat Id? Tadi kan kalau kita sedikit mendengar dari Gus Sofi tadi bilang bahwasannya kalau bisa besok jangan terlalu yang gimana-gimana. Kalau dari Prof. Agus gimana? Begini ya, mungkin perlu saya jelaskan dulu ya. Saya kan anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat yang menangani ini. Sebenarnya kita dari awal itu juga sudah diem-diem aja, ya. Tapi kan kemudian kita itu digempur, ya, oleh Thomas Jamaluddin kan gitu. Yang ininya usang dan lain-lain gitu. Nah, jadi kemudian di bawah ya warga kami itu bertanya gimana ini gitu kan. Saya jujur itu tidak ingin menanggapi, tapi karena sangat banyak yang meminta saya menjelaskan, maka kemudian saya menjelaskan ya. Dan memang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang ramai begitu ya. Nah, jadi ini kalau kita mau melihat kenapa kok ini kemudian jadi semacam hiruk pikuk ya di medsos begitu. Makanya yang ingin saya sampaikan ya, perbedaan ini suatu keniscayaan. Bahkan ini kan kalau kita melihat katakanlah dalam skala besar Muhammadiyah dengan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama kan begitu. Tapi coba sekarang kan sudah banyak beredar bahkan di kalangan NU kultural gitu ya. Seperti Prof. Ahmad Zahro yang videonya viral, kemudian Gus Miftah, tokoh NU yang fenomenal, kemudian di pesantren Al-Falah Karangploso di Kediri, itu kan juga sudah mengumumkan hari Jumat, begitu kan. Jadi itu adalah keniscayaan begitu, ya, yang bukan hanya terjadi di antara NU dan Muhammadiyah, bahkan di kalangan NU sendiri kan ada pernik-pernik seperti itu. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, ya cobalah kita itu memang tidak kemudian memblow up perbedaan ini gitu. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh almarhum Kiai Muzadi itu kan, ya udahlah, ini memang suatu keniscayaan yang terpenting sekarang bagaimana kemudian kita bisa bersatu untuk itu. Saya sendiri orang Muhammadiyah, tapi saya sendiri kan mewujudkan pesantren bersama di Tebu Ireng yang namanya pesantren sains kan begitu. Saya tidak melihat Muhammadiyah itu di sini. Mari kita bersatu, cari yang sama. Jangan mengungkit-ungkit yang berbeda. Nggak akan pernah ketemu. Begitu ya. Jadi saran saya masing-masing tokoh ormas ini memang sebisa mungkin jangan membuat semacam pernyataan-pernyataan yang kemudian bikin gerah begitu ya. Jadi saya juga akan menghimbau kepada ya teman-teman kami di persyarikatan gitu supaya
Ini kan ada ya respon keras dari saudara kita Hussein Nadir Shah Hussein di Australia yang kemudian respon keras oleh teman-teman di Jakarta. Nah ini kan tokoh-tokohnya akhirnya kan jadi panas gitu kan kesannya begitu. Nah hal yang seperti ini memang seharusnya tidak terjadi gitu. Tapi ya medsos ini banyak mengeluarkan hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Itu kita pengennya adem, pengennya berbeda sampai hari ini belum bisa kita atasi ya. Ini pun jangan kemudian dipertentangkan. Nah itu. Nah saya sendiri insya Allah besok ya khotib di kampung ya di Jember Jawa Timur begitu. Begitu Mas. Baik, Prof. Nah, kalau gitu persiapannya sejauh ini seperti apa, Prof? Kan mau hari raya besok ya? Iya. Persiapan apa jadi? Tadi Prof sendiri sudah mempersiapkan sesuatu mungkin untuk buat esok hari? Iya, ya. Saya ini kan saya kan bidang saya kan fisika ya. Saya mendirikan pesantren sains di Tepuireng di Sragen yang mau istilahnya melahirkan Ibnu Sina abad 21. Jadi saya mau saya tidak ingin perbedaan ini mau membesar-besarkan, tapi saya justru ingin mencari titik temu, titik yang sama, yang bisa dikerjasamakan. Dan kita tahu bahwa umat Islam ini kan tertinggal dalam iptek. Ya, 2 tahun lalu kan diluncurkan teleskop ruang angkasa James Webb senilai 10 miliar dolar itu kan. Kita masih nggak selesai berdebat tentang awal bulan, tentang nyumun yang sebenarnya itu sudah selesai. Secara ilmiah itu sudah selesai, nggak perlu lagi dibicarakan, mubazir, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, membahas sesuatu yang sudah jelas. Masalahnya itu ada di fikihnya ya nggak selesai. Jadi ini nanti Idul Adha kan juga akan berbeda kan, itu. Nah, SCTV katakanlah mau ngangkat lagi, ramai lagi gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kekonyolan yang kita lakukan berulang-ulang begitu. Ya, saya jujur ingin meninggalkan hal seperti ini. Mari anak-anak muda kita ajak bicara bagaimana. Saya kan selalu bicara di sekolah-sekolah Islam unggulan. Jangan ngaku unggul kalau nggak punya teleskop, saya gitu kan. Untuk apa? Karena teleskop itu bisa membantu imajinasi kita. Kajian astronomi itu kalau hanya berkutat-kutat pada ketinggian hilal itu terlalu sepele, terlalu remeh. Nah, astronomi bukan itu. Astronomi itu sangat luas begitu ya. Bahkan sekarang ini kan ada perkembangan astrobiologi sesuai dengan surat Zumar ayat 6 yang diturunkannya 8 pasang hewan ternak. Nah, mestinya anak-anak muda kita ajak berimajinasi tentang itu kan, kemudian masuk wilayah itu. Sehingga kemudian kita masih punya potensi untuk mendapat hadiah Nobel. Ini kan belum pernah disentuh. Habis waktu kita untuk berdiskusi tentang sesuatu yang sudah rutin tadi oleh Gus Ulul tadi disampaikan. Ini kan masalah ulama yang sudah lama kan, sudah 1400 tahun gitu loh. Kenapa kok kita nggak lari dari nggak kelar-kelar gitu ya? Iya, nggak kelar-kelar. Gitu. Biasanya nggak mau jujur aja gitu kan. Gus Sofiyullah, saya bantu aja menjelaskan kepada publik. Baik. Gus Sofiyullah, tadi kan Anda mengatakan bahwasannya ada perasaan ya tadi ingin kalau bisa besok itu kalau misalkan yang merayakan ya udah jangan terlalu digembar-gemborkan. Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan saya nggak salah baca itu pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan izin kepada pemerintah daerah ya untuk menggunakan misalkan masjid ataupun lapangan bagi ketika ada perbedaan seperti ini. Ya tadi itu saya akan sebenarnya di Quran sendiri itu untuk bisa menjadi bersatu itu memang kayaknya semacam memang berbeda, memang dijadikan berbeda sebenarnya. Ya, artinya makanya kenapa terkait hisab ini juga dari dulu itu sudah ada perbedaan ya. Terus kemudian saya hanya teringat begini ya, teringatnya itu tetangga-tetangga kita ambil contohlah kayak semacam Brunei, Singapura, Malaysia, mungkin kita juga bisa melihat di Arab Saudi itu bisa. Jadi dalam arti ketika permulaan awal bulan ini bisa bersama-sama. Tapi tadi saya sudah garis bawahi ya,
sebenarnya perbedaan ini indah, tapi akan menjadi lebih indah jikalau bisa bersama-sama. Dan itu sebenarnya bisa diwujudkan seperti negara tetangga-tetangga kita dengan cara ya apa ya tidak melakukan dengan secara terang-terangan begitu. Jadi di kami Rois Akbar Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu dulu punya menantu yaitu Yai Maksum. Yai Maksum itu adalah ahli falak. Jadi dulu pernah ketika malam 1 Syawal beliau itu berdasarkan hisabnya dia itu memulai takbiran dengan mukul beduk dan lain sebagainya, yang itu kemudian ditegur sama Hadratus Syekh, ya sampean ini kenapa melakukan ini, begitu ya, saya mengamalkan ilmu saya yaitu hisab, tapi dengan sampean menabuh beduk tadi itu sudah seakan-akan memberi woro-woro ya kepada yang lainnya. Jadi intinya Hadratus Syekh itu ingin mengingatkan bahwa terkait penetapan awal bulan ini agar supaya mengikuti pemerintah, begitu. Akhirnya dari teguran inilah akhirnya kemudian Yai Maksum itu ketika beliau mengamalkan ilmunya ya, yaitu sesuai dengan hisabnya, beliau itu tidak dengan secara vulgar, begitu. Jadi kan itu kan akan kelihatan sangat indah, jadi sangat kelihatan bareng-bareng gitu kan, indah sekali, sekalipun sekali lagi memang perbedaan itu sangat sulit untuk bisa dihindari, begitu. Dan itu mohon maaf itu sudah banyak dari para sahabat, kalangan sahabat itu banyak yang mencontohkan juga. Ambil contoh Ibnu Abbas itu dulu itu ketika bepergian, dia punya pendapat ya sholat itu bisa dikosor, begitu. Sedangkan Sayyidina Utsman tidak. Nah, ketika beliau itu bermakmum dengan Sayyidina Utsman, nah beliau itu kemudian tidak mengkosor, tapi ikut menyempurnakan sholatnya tidak dengan cara dikosor. Nah, kemudian akhirnya sampai ditanya, loh, kamu punya pendapat bahwa ketika bepergian itu bisa dikosor juga, tapi kok kenapa mengerjakan 4 rakaat tanpa dikosor? Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa bersatu itu lebih baik, begitu. Itulah yang kemudian oleh ulama kemudian dijadikan salah satu contoh untuk memperkuat dari sebuah kaidah dalam fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi begitu. Jadi sekali lagi ya atas dasar itu saja ya, dengan kalau bisa bareng itu akan lebih indah, ya gitu aja. Baik, emang kalau bicara soal perbedaan emang sulit sekali ya, apalagi tidak hanya soal ini ya, soal penentuan awal bulan, tapi juga ternyata kalau misalkan mau dibelejeti berarti seperti itu, banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan seperti tadi yang barusan disampaikan oleh Gus Sofillah soal boleh kosor atau tidak, seperti itu ya. Tentunya ini kan adalah berawal kepada keyakinan masing-masing, bagaimana menerjemahkan apakah itu dari ayat Al-Quran ataukah hadis, karena ya lagi-lagi yang perlu diketahui bahwa kita ini adalah cucu mungkin yang nggak langsung melihat secara langsung ya seperti apa. Jadi apa yang kita yakini, apa yang diajarkan itu yang sebenarnya bisa kita pegang, namun lebih baik ya dihormati saja ketika ada perbedaan seperti itu ya. Untuk Gus Sofi sama Prof Agus tahan sebentar ya, saya mau lihat dulu ke Kementerian Agama nih seperti apa situasinya. Kita akan lihat bersama-sama situasi di sana sementara ini, karena kalau kita lihat dari jam, ini sudah mendekati ke pukul 18.30-an ya, sudah hampir setengah 7, namun kita lihat situasinya masih sepi. Ini adalah tempat konferensi pers, nantinya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas akan menyampaikan hasil sidang isbat. Tentunya ya, kita tahu ya, mungkin sidang masih diskors untuk membicarakan tentang apa keputusannya, dan juga ini bertepatan dengan berbuka puasa dan juga sholat maghrib bagi tim ataupun juga para undangan yang saat ini hadir di Kementerian Agama. Tentunya kita masih akan menantikan hasil keputusan dari sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah yang akan nanti disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Namun kalau dari pemaparan seminar yang tadi
dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sepertinya kemungkinan besarnya puasa ini akan digenapkan menjadi 30 hari karena hilal belum memenuhi kriteria yang berada di sekitar 2 derajat saja. Sementara pemerintah telah menetapkan kriteria bahwasannya ada ketinggian hilal ini pada 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu yang disepakati dari Menteri Agama yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura serta Indonesia. Nah, saudara, penetapan pergantian bulan seperti penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah ini kita tahu berdasarkan beberapa metode ya. Ada Rukyatul Hilal dan juga ada metode hisab. Dan setiap negara memiliki beda-beda metode. Seperti baru saja saya sampaikan tadi, yang pertama adalah MABIMS. Ini adalah kesepakatan dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura, di mana menyepakati metodenya adalah Rukyatul Hilal dengan kriteria baru dengan tinggi hilal 3 derajat sementara sudut elongasinya 6,4 derajat. Metode penetapan 1 Syawal di negara lain kita tahu. Berikutnya adalah di Gulf Cooperation Countries. Ini di negara Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Kuwait. Ini berdasarkan Lembaga Pusat Astronomi Internasional dari kelima negara ini dengan menggunakan metode System Arab Union for Astronomy and Space Sciences atau AUASS. Ini kalau saya baca sepintas metodenya hampir mirip dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah, ini hisab. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari penetapan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah ini di sejumlah negara itu sudah berbeda-beda ya. Kami memiliki datanya, kami akan perlihatkan kepada Anda bahwasannya tanggal 20 April untuk hari ini itu ternyata Palestina sudah menetapkan 1 Syawalnya. Sementara untuk tanggal 21 April sini banyak sekali, ada negara Arab Saudi, kemudian Tunisia, Aljazair, Mesir, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, Irak, Iran, Yaman, Bahrain, Turki, dan juga Uni Emirat Arab. Sementara untuk 1 Syawal di tanggal 22 April sudah diputuskan oleh Suriah dan juga kemungkinan pemerintah Indonesia. Ya, tentunya perbedaan-perbedaan ini lagi-lagi tentunya menjadi satu hal yang niscaya. Perbedaan ini diawali dari adanya perbedaan penafsiran dari ayat Al-Quran ataupun juga hadis Nabi yang diturunkan secara turun-temurun dari Nabi Muhammad kemudian ke generasi-generasi berikutnya sampai saat ini. Dan tentunya ini harus dihormati, perbedaan yang harus dicarikan persamaan jika memang ada persamaannya, namun ketika perbedaan yang hanya bisa ditemukan tanpa ada persamaan, ya sudah. Yang penting adalah yang diyakini dan juga kita harus menghormati perbedaan itu. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kiai Haji Sofiullah, Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU, dan juga Prof. Agus Purwanto, anggota Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Namun nampaknya kita harus ke Kementerian Agama terlebih dahulu untuk bergabung bersama reporter kami Ramaditya Domas di sana. Rama, bagaimana situasinya? Apakah konferensi pers dari Kementerian Agama ini apakah sudah bisa dimulai atau berapa lama lagi kira-kira kita akan bisa mendengarkan bersama konferensi pers? Ya, nampaknya kami masih mencoba untuk menghubungi Ramaditya Domas yang saat ini berada di Kementerian Agama untuk mengikuti secara langsung sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita panggil Rama. Rama, bagaimana situasi di sana? Apakah berapa lama lagi kita akan mendengarkan bersama keputusan dari sidang isbat? Ya, Jati, jika mengikuti rundown agenda dari Kementerian Agama, baru saja Menteri Agama Yakutul Qomas dan juga para pejabat yang mengikuti agenda sidang isbat penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah masuk kembali ke ruangan auditorium untuk melanjutkan sidang isbat secara tertutup. Jika mengikuti agenda, maka pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat akan digelar jumpa pers kepada kami awak media dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk diumumkan kapan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Saya sedikit mengulas tadi pemaparan dan juga presentasi dari Dr. Ing Taufik In Hafidz yang
tim dari tim Ru'yatul Hilal Kementerian Agama yang tadi mengatakan ada beberapa temuan dalam pencarian atau ru'yat kali ini di 123 titik di seluruh wilayah Indonesia oleh Kementerian Agama. Tadi titik tertinggi yang bisa melihat hilal adalah di Aceh dengan ketinggian 2,36 derajat, dan ini masih belum sesuai dari kriteria Mabims yang menetapkan 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat, dan titik terendah tadi seperti yang dipaparkan adalah di Papua yaitu 0,4 derajat. Artinya saat ini di Indonesia atau per detik ini di Indonesia hilal untuk awal bulan baru kalender Hijriah masih ditemukan di kisaran 0,4 hingga 2,36 derajat, yang ini masih belum sesuai kriteria dari Mabims 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Artinya memang hilal masih belum terpantau untuk ditetapkan awal bulan baru dalam esok hari, karena kalau kita mengikuti atau mengacu pada kalender Hijriah, awal hari adalah maghrib atau saat ini pasca maghrib berkumandang begitu. Artinya ini masih belum bisa ditetapkan, tapi kita masih belum bisa mengambil keputusan karena saat ini masih akan digelar sidang isbat secara tertutup dan kami awak media tidak boleh mengikuti atau tidak boleh masuk ke auditorium. Kami hanya bisa menunggu di luar nanti pada pukul 19.15 atau jika tidak molor begitu maka langsung akan dipaparkan tepat di belakang saya, nanti akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama yang ditemani oleh Majelis Ulama Indonesia, Komisi 8 DPR RI dan juga perwakilan dari Ormas Islam. Selain itu, Jati, jika mengacu juga tadi dari presentasi bahwa sejauh ini memang untuk metode Ru'yatul Hilal yang sudah digunakan ini berbeda dengan Muhammadiyah. Tadi memang sempat dijelaskan bahwa wujudul hisab yang dilakukan, metode wujudul hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini memang tadi sudah ditemukan dan ini memang tidak bisa dibenarkan karena perbedaan metode ini keduanya sama-sama dibenarkan dan juga sama-sama disahkan oleh agama. Artinya siapapun yang akan melakukan ibadah salat Idul Fitri atau sudah mulai merayakan Idul Fitri besok ini patut kita hormati bersama karena perbedaan ini sudah kerap kali terjadi. Jika kita melihat juga Jati, 20 tahun terakhir sejak 2003 hingga 2022 perbedaan Idul Fitri baru terjadi 3 kali, 2006, 2007, dan 2011. Nah, jika kali ini berbeda maka 4 kali perbedaan terjadi sejak 2003. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan juga yang perlu harus dibiasakan oleh kita karena kita dulu juga sempat melaksanakan Idul Fitri secara berbeda, dan jika kali ini kembali berbeda maka ya ini adalah hal yang wajar, adalah hal yang lumrah sesuai dengan edaran juga dari Kementerian Agama melalui surat edaran Menteri Agama Yakut Holil Qomas bahwa nantinya dianjurkan oleh semua khotib yang hendak berkhutbah pada saat sholat Idul Fitri agar membawakan materi-materi atau unsur materi dalam khutbahnya adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ini mengingat dan juga menghindari adanya rasa kedengkian, rasa perpecahan antara umat Islam di Indonesia jika nantinya memang terjadi perbedaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Tapi kembali lagi, kami masih belum bisa memastikan dan juga belum bisa menetapkan apakah Idul Fitri ini benar-benar terjadi lusa, Sabtu, atau justru besok. Nah, ini yang belum kita bisa pastikan karena kami sendiri masih menunggu. Dan yang menarik juga tadi adalah beberapa perwakilan negara sahabat juga tadi ketika rapat begitu, ketika pemaparan begitu juga tadi juga dijelaskan bahwa memang mereka kedatangannya adalah untuk diminta keterangan. Nah, saat ini ketika sidang isbat tertutup, mereka diminta keterangan terkait dengan bagaimana penetapan 1 Syawal atau penetapan bulan baru dalam kalender Hijriah di negaranya masing-masing. Barusan saya sempat wawancara begitu kepada beberapa negara sahabat dan juga bertanya-tanya karena kita juga kepo. Saya juga masih ingin tahu begitu apakah di sana juga menggunakan Ru'yatul Hilal atau Wujudul Hisab. Ternyata memang di beberapa negara sama seperti Sudan menggunakan Ru'yatul Hilal dan juga hisab. Di Yordania juga sama menggunakan Ru'yatul Hilal, tapi di beberapa negara justru seperti misalnya Pakistan dan juga Azerbaijan tadi ternyata ada beberapa cara yang berbeda, tapi mereka kebanyakan atau masyarakat di sana itu tidak tahu metode apa yang digunakan. Mereka hanya mendengarkan dari pemerintah atau dari kerajaan negara terkait soal penetapan 1 Syawal. Jadi
kebanyakan mereka tidak tahu atau warga di sana tidak tahu cara apa yang digunakan, hanya mereka mendengarkan saja begitu melalui siaran televisi ataupun radio ataupun media soal 1 Syawal atau 1 Ramadan jatuh pada esok hari atau dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga bagi kita masyarakat Indonesia, bahwa jika memang terjadi perbedaan tidak perlu dibesar-besarkan, artinya semua bisa saling menghormati, karena itu ukhuwah Islamiyah khususnya dalam Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini juga bisa semakin dipersolid begitu. Jati. Baik, saya suka nih pernyataannya Rama, bahwa kita harus membiasakan perbedaan-perbedaan yang terjadi, karena dalam kurun 20-an tahun terakhir dari tahun 2003, baru 3 kali ya terjadi perbedaan ya Rama ya, dan ternyata kalau misalkan tahun ini terjadi baru 4 kali. Jadi kalau dilihat perbedaan antara perbedaan dan juga persamaan, pemerintah dan juga Muhammadiyah ketika menetapkan 1 Syawal ini baru sedikit, tapi ya harus bisa dibiasakan. Dan tadi Rama juga menyatakan bahwa ternyata di negara-negara luar sana juga banyak sekali yang menggunakan seperti yang dilakukan oleh Indonesia, 2 metode yang berbeda untuk menetapkan 1 Syawal ataupun juga di pergantian bulan lainnya untuk di kalender Hijriah. Terima kasih Rama, tentunya kami masih menantikan informasi dari sana ya. Semoga saja bisa dipercepat sidangnya, karena tidak hanya Rama dan juga saya mungkin yang ada di studio liputan 6 SCTV ini yang akhirnya rasa kepo, rasa penasaran kira-kira tanggal 1 Syawal ini kapan ya, karena tentunya saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur ini sudah 2 jam lebih awal, artinya saat ini mungkin di sana sekitar pukul 8:30 yang tentunya masih menantikan apakah akan meneruskan sholat tarawih atau sudah harus bisa melakukan takbir nih untuk hari kemenangan esok. Nah, tentunya kita masih menantikan dibiasakan perbedaannya. Saya mau kembali kepada 2 narasumber saya, yakni Gus Sofiullah dan juga Prof. Agus. Ini tadi ada pernyataan dari teman saya menyatakan bahwa harus dibiasakan perbedaan. Saya mau ke Gus Sofiullah dulu untuk sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore hari ini. Gus, bagaimana Anda imbauan kepada seluruh umat Islam untuk menyikapi perbedaan ini? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa perbedaan ini sebenarnya bukan muncul sekarang, ini sudah dari dulu perbedaan itu sudah ada ya. Jadi saya ya samalah dengan saudara-saudara kita Muhammadiyah, mungkin sama Muhammadiyah di Muhammadiyah subuhnya tidak kunut, ya, pakai kunut semacam itu. Jadi saya ini dijadikan apa ya, ndak usah diperbesar begitu ya. Hanya memang saya semenjak dari awal khusus terkait hari raya, karena hari raya ini dimensinya lebih luas daripada yang dimensi sholat subuh ya. Dalam arti ini pengaruhnya lebih luas, makanya dari awal saya menegaskan bahwa berbeda itu indah, tapi jikalau bisa bersama-sama itu akan lebih indah. Jadi begitu. Jadi bagi yang sudah meyakini bahwa besok masuk awal bulan, monggo, terutama yang bagi para hasib ya pastinya, dan orang-orang yang mempercayai ya begitu. Tapi juga jangan kemudian harapan saya ya nanti tidak mengatakan haram kepada mungkin orang-orang yang besok masih berpuasa kan begitu. Wah, itu sudah 1 Syawal kok masih berpuasa, haram itu lah begitu. Nah, sehingga nanti harapannya bisa tercipta kerukunan, keharmonisan di Indonesia begitu. Itu ketika memang benar-benar sudah tidak bisa sudah tidak bisa dihindari. Baik Gus Sofiullah, itu tadi pernyataan dari Gus Sofiullah. Kayak ke Prof. Agus, bagaimana kalau Prof. Agus imbauan nih kepada seluruh masyarakat atas perbedaan yang terjadi, Prof? Mas, maaf, ini di tempat saya ada azan. Oh, oke, lagi azan. Oke, kalau begitu skip aja dulu. Ya, baik, kita menantikan azan dulu dari Prof. Agus di wilayahnya sedang azan Isya ya,
azan Isya, dan tentunya kita masih menantikan nih bagaimana situasi terkini di sejumlah wilayah dan juga dari Kementerian Agama. Tentunya kita masih tadi di informasi yang disampaikan oleh rekan reporter Liputan 6 di Kementerian Agama bahwasannya sidang isbat sedang dilakukan secara tertutup dan kemungkinannya adalah saat ini tengah dimintai keterangan nih sejumlah tamu undangan dari beberapa negara sahabat untuk mendengarkan bagaimana metode yang dilakukan di negara-negara mereka terkait penetapan 1 Syawal pada tahun ini. Kalau tadi yang sempat saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu bahwasannya ada beberapa perbedaan ya, di hari ini pun ada juga negara yang memutuskan untuk telah tiba di 1 Syawal, ini di Palestina. Sementara untuk tanggal 21 April untuk keesokan hari ada beberapa negara sepertinya lebih banyak di negara-negara semenanjung Arab yang akan menetapkan 1 Syawal esok hari. Sementara untuk di tanggal 22 April tentunya ada beberapa hari lagi. Kita coba hubungi lagi Prof. Agus, apakah azannya sudah selesai? Ya, tentunya dari tadi yang sempat disampaikan oleh rekan saya, Rama, bahwasannya sudah ada sebenarnya surat edaran Menteri Agama yang menyatakan bahwasannya apapun yang terjadi, apapun nanti keputusan dari pemerintah terkait dengan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah ini, bahwasannya harus difokuskan kepada ukhuwah Islamiyahnya. Dan ini tentunya disampaikan kepada seluruh khotib yang akan melakukan khutbah esok hari, baik itu yang sudah melakukan ibadah sholat id ataupun juga yang nantinya mungkin belum melakukan sholat id, artinya bahwa akan melakukan sholat Jumat pada siang harinya. Tentunya topik-topik ukhuwah Islamiyah atau kerukunan umat inilah yang harus ditonjolkan, bukan dari perbedaan yang terjadi dalam penetapan 1 Syawal pada hari ini. Tapi kita tahu bahwasannya sampai saat ini kemungkinannya akan digenapkan 30 hari oleh pemerintah puasanya jika melihat dari pantauan dari tim yang ada di sejumlah kota atau tepatnya di 123 titik di mana hilal saat ini berada di sekitar 2 derajat yang artinya belum memenuhi kriteria dari MABIMS atau metode yang disepakati oleh pemerintah Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Singapura di ketinggian hilal mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, lagi-lagi kita imbau kepada seluruhnya bahwasannya apakah esok hari atau lusa tidak ada bedanya, asalkan tadi perbedaannya diminimalisasi atau disingkirkan terlebih dahulu. Tadi Gus Sofiullah sempat mengatakan bahwasannya ketika besok ada yang memilih untuk berlebaran, jangan sampai muncul perkataan bagi masyarakat yang belum merayakan lebaran ini untuk akhirnya itu adalah haram. Kita mau menghubungi Prof. Agus Purwanto. Prof. Agus, apakah sudah bisa kita lanjutkan? Sudah. Baik. Oke, Gus, untuk penutup dialog kita pada sore hari, imbauan kepada masyarakat terkait dengan perbedaan-perbedaan ini. Ya, masyarakat harus mulai menerima perbedaan ini, bahwa perbedaan ini adalah suatu keniscayaan, ya. Jadi memang ikhtiar untuk penyatuan itu dilakukan, tapi ya realitasnya seperti ini. Nah, yang terpenting itu kita bisa saling memahami, ya. Khususnya dari para, tadi saya sepakat khotib, semua khotib, supaya tidak mempertajam hal-hal yang sifatnya sensitif, ya, karena itu menjadi tidak produktif, gitu. Energi kita habis untuk menonjolkan perbedaan, karena perbedaan ya tadi, ya, itu sudah realitas sejarah. Kalau kita lacak lagi, bahkan begitu Rasulullah wafat, perbedaan itu mencuat begitu. Nah, sekarang bagaimana Muslim di Indonesia yang terbesar di muka bumi ini kemudian mampu menunjukkan, setelah menunjukkan kuantitas, tentu kemudian menunjukkan kualitas. Ya, tadi
saya melihat video Imam Masjidil Haram berdoa untuk Indonesia, saya meneteskan air mata begitu, ya. Imam besar Masjidil Haram seperti tahu bahwa kita mayoritas Muslim terbesar dunia itu sebenarnya masih diharapkan, ya, seperti zaman ketika Pak Habibie mampu memproduksi pesawat terbang, kan kita mau dijadikan imamnya negara-negara Muslim. Ya, karena kita bisa memproduksi sesuatu yang high tech. Nah, tapi itu kemudian runtuh dan kita belum bisa mengembalikan itu. Nah, saya sebagai penulis buku ayat-ayat semesta selalu mengingatkan bahwa ada 800 ayat alam di dalam Al-Quran, 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Mestinya kita fokus ada angkatan muda yang fokus ke sana dan itu akan memberi kekuatan kita material. Ya. Harus ada orang-orang kita yang masuk bidang-bidang sains, teknologi, medis, agriculture, ya, yang kemudian bisa menggali kekayaan alam kita. Nah, kita ini kan kekayaan alamnya melimpah, tapi belum tersentuh sampai hari ini. Yang nyentuh malah orang lain. Nah, ini tugas besar kita. Jadi jangan sampai kemudian energi kita habis untuk ngurusi perbedaan-perbedaan yang sebenarnya sudah kita bisa tahu jauh sebelumnya bahwa itu akan berbeda. Jadi jangan lagi dikompor-kompori, jangan lagi besar-besarkan gitu loh, ya. Itu. Ya Mas, begitu Mas, sepakat. Jadi khotib-khotib besok, ya, khotib-khotib Muhammadiyah maupun yang ikut Idul Fitri Jumat, tolonglah jangan ngangkat hal yang sifatnya sensitif. Baik. Ya. Terima kasih. Sepakat tentang itu. Baik, terima kasih Prof. Agus Purwanto, anggota Divisi Hisab Majelis Tahqiq dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sementara terima kasih juga kepada Kiai Haji Sofiullah, Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU. Terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6. Semoga apa yang dipilih, apa yang diyakini, semoga itu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menjauhkan kita dengan sesama, begitu ya.